Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik, selamat pagi semua. Di awal bulan Agustus 2023, kita mengawali bulan ini dengan iman. Dan kita akan mengakhiri bulan ini dengan iman. Seperti kita mengawali tahun ini dengan iman, kita akan mengakhiri tahun ini dengan iman. Puji Tuhan. Mari siapkan hati. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan sungguh teramat baik. Tuhan ingin kita tampil beda. Ketika seorang mempelai hendak berjalan masuk dalam pelaminan, barulah mereka menggunakan pakaian mempelai. Tapi Tuhan ingin kita tampil beda. Tuhan ingin kita terus menggunakan pakaian mempelai ke pasar, ke masyarakat, berbelanja, kemanapun. Tuhan inginkan kita menggunakan pakaian mempelai, bukan tanpa tujuan. Sebab Tuhan inginkan kita bersiap-siap, kita berjaga-jaga selalu. Tuhan inginkan kita terus mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Untuk itulah Tuhan menginginkan kita tampil beda. Seperti tertulis dalam kitab Lukas 5 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan sarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikianlah juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun akan hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Dalam perenungan saya berdoa, Tuhan, apa yang dimaksudkan dengan anggur yang tua, anggur yang baru? Dan bagaimana mungkin orang tidak ingin diberi anggur yang baru?
selain anggur yang sudah tua. Ini berbicara mengenai hikmat, berbicara mengenai pengertian. Anggur yang baru adalah hikmat yang Tuhan Yesus bawakan. Sedangkan anggur yang lama adalah tata cara kehidupan bangsa Yahudi. Anggur yang lama ada di dalam proses fermentasi. Sehingga firman sudah tercampur. Kita nggak bisa membawa pengertian yang lama ke dalam kehidupan yang baru. Dan kita juga tidak bisa membawa anggur yang baru ke dalam hati manusia yang lama, yang belum diperbarui. Karena keduanya akan terkoyak. Anggur itu akan terbuang percuma. Untuk itulah Tuhan ingin kita tampil beda. Tuhan ingin kita mengganti kantong anggur yang ada di dalam kita dengan yang baru. Untuk itulah pada pagi hari ini saya mohon kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hati-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang baru. Tuhan, ubahlah hati ini menjadi hati yang baru. Hati yang siap menampung segala sesuatu yang baru yang daripada-Mu. Kami mau menanggalkan manusia lama kami. Manusia lama yang menuju kepada kebinasaan. Tapi kami mau mengenakan manusia baru yang diperbarui terus-menerus menurut gambar kaliknya. Kami mau terus-menerus diperbarui. Berikanlah kepada kami pagi hari ini pencerahan agar kami mengerti rancangan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Agar kami dapat memulai bulan ini dengan iman dan mengakhiri bulan ini dengan iman. Bawa kami untuk mengerti hikmat-Mu. Apakah rencana-Mu? Apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu? Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kami kantung anggur yang baru Tuhan. Taruhlah ke dalam hati anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Pribadi tiap pribadi. Diganti manusia usang yang lama kepada manusia yang baru. Manusia yang dipertumbuhkan. Manusia yang bertumbuh di dalam Kristus. Bila hikmat yang baru itu tercurah atas kami pada pagi hari ini. Hikmat yang baru itu mengalir, tercurah dan memenuhi umat-Mu pada pagi hari ini. Sampaikanlah kepada kami ya Tuhan, apa yang harus kami doakan pada pagi hari ini. Sampaikanlah pengertian-Mu. Sebab hikmat lebih berharga daripada emas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di awal bulan yang baru ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan, berdoa bersama-sama.
Katakan bersama-sama. Sebuah pengakuan iman yang baik. Katakan dengan suara yang keras. Sebab ada tertulis, Bapak Ibu, bahwa firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman akan mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Untuk itulah kita perlu memperkatakan firman. Karena firman adalah kekuatan Allah. Katakan bersama-sama dengan saya dengan suara yang keras. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus, Engkau Tuhan, dan percaya di dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan tengoklah segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada dalam Engkau Kristus. Saya adalah makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan tengoklah segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus Yesus. Saya adalah milik-Mu Kristus. Saya adalah ciptaan baru. Segala hal-hal yang lama telah berubah menjadi baru sama sekali. Saya telah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasih Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasih Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah memiliki suatu kuasa baru untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh, dan tidak ada satupun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpahkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Saya adalah lebih daripada sekedar orang penakluk melalui Engkau Yesus Kristus. Sebab saya dapat melakukan apa saja dengan bantuan Yesus Kristus. Saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Katakan dengan suara yang keras, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan.
yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya, Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga perkataanku dapat diperbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah disembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, dan kehidupannya menjadi kuat di dalam-Mu, Tuhan. Saya telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Saya mengakui bahwa saya tidak merasa takut, sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian. Sedikit pun saya tidak merasa takut, karena firman-Mu padaku, janganlah kamu takut, oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Saya tidak merasa kecewa, oleh karena saya telah memiliki Tuhan Allahku. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya. Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu oleh kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diri saya telah terdapat darah anak domba Allah. Tuhan, Engkau berjalan di hadapan saya. Yesus, Engkau berada di dalam diri saya. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya. Di bawah kakiku, menatang tangan-Mu Tuhan, yang penuh cinta kasih abadi, kebaikan dan pengasihan, mengiringi jalan hidupku di sepanjang umur usiaku di dunia ini. Haleluya. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Saya mengetahui bahwa sekarang ini waktu yang terbaik bagiku. Sekarang saya sudah sembuh. Diri saya telah dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan sekarang ini. Hatiku telah dipenuhi oleh sukacita-Mu Tuhan sekarang juga. Hatiku telah Kau penuhi oleh rasa damai-Mu Tuhan sekarang juga. Saya telah Kau penuhi dengan hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan sekarang ini. Saya telah Kau penuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan sekarang ini. Saya mengakui sekarang ini bahwa saya akan mencari orang lain, entah siapa saja, untuk menerima rahmat dan anugerah dari Allah. Saya merasa girang sekarang ini, oleh karena surga telah menjadi rumah kediamanku. Saya merasa girang sekarang ini, oleh karena semua anggota keluarga saya telah menjadi anggota kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya
Dengan berani saya menyatakannya di hadapan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, saya bersyukur karena saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan, yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah imam besar saya, dan Engkaulah yang telah menerima pengakuan saya. Sekarang Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam hidupku, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, kami telah memperoleh apa yang kami katakan, karena kami percaya Tuhan, firman yang Engkau suruh tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi mengerjakan segala sesuatu yang Engkau perintahkan dan akan berhasil. Apa yang kami deklarasikan bukanlah iman yang kosong, tetapi segala sesuatu yang kami perkatakan adalah firman-Mu Tuhan, firman yang hidup sampai selama-lamanya. Sungguh besar Engkau Tuhan, yang berpakaian dalam keagungan. Biarlah seluruh bumi sujud menyembah. Seluruh bumi sujud menyembah. Seluruh bumi bersukacita. Betapa agung Engkau Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perhatikanlah apa yang Tuhan Allah katakan mengenai asal-usul seorang. Sebab mereka yang berasal dari bawah adalah semua orang yang dilahirkan secara daging, sedangkan yang dari atas adalah yang dilahirkan dari roh. Yohanes 8 ayat 23 menuliskan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Mari kita introspeksi diri sendiri. Dari mana kita dilahirkan? Apakah dari daging atau dari roh? Sebab mereka yang dilahirkan dari daging, mereka hanya memikirkan hal-hal yang dari daging, hal-hal untuk daging, hal-hal keinginan daging, keinginan mata, keinginan hati, keinginan mulut. Tapi mereka yang dilahirkan dari roh memikirkan apa yang di atas, di mana Tuhan berada. Yohanes 15 ayat 19 menuliskan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memiliki kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Jangan gelisah Bapak Ibu, jika dunia membenci Bapak Ibu, karena memang harus demikian.
Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari atas. Tuhan ingin kita keluar dari sistem dunia dan menjadi warga negara yang di atas. Bila kita dipilih, artinya kita dipilih keluar untuk hidup dalam alam roh, hidup dipimpin oleh roh, hidup dalam roh. Walaupun pada mulanya kita berada dalam sistem dunia ini, pada mulanya kita adalah milik dunia ini, tapi Tuhan mau membawa kita keluar dari sistem dunia ini. Kita adalah orang-orang yang dipanggil. Kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah eklesia. Kita adalah tubuh Kristus yang satu terhadap yang lain, untuk saling melengkapi, untuk saling mengisi, untuk saling mendoakan. Allah Bapa memberikan Yesus anaknya yang tunggal sebagai jawaban segala kebutuhan kita. Ia menjadi hikmat bagi kita. Ia tidak memberikan sedikit demi sedikit. Ia memberikan anaknya kepada kita. 1 Korintus 1 ayat 30 menuliskan, oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Apa yang perlu kita lakukan untuk lepas dari sistem dunia ini? Tidak ada. Karena kita telah ditaruh di dalam Dia, dan Dia yang menjadi pemisah antara kita dengan dunia. Dunia menerima semua perbuatan bercorak rohani, yakni buah-buah kekristenan, kejujuran, kesopanan, kebaikan, dan sebagainya. Tetapi membenci dan menolak kekristenan itu sendiri, yakni Kristus yang hidup di dalam orang percaya. Sebab barang siapa masih membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta, dan tidak ada hidup dalam hidupnya. Manusia berusaha untuk berdamai dengan Tuhan. Untuk itulah manusia membuat sistem yang bernama agama. Tetapi Tuhan terlebih dahulu menghampiri kita. Tuhan yang ingin berdamai dengan kita. Untuk itulah Tuhan tidak membawa agama, tapi Tuhan membawa kasih dan hidup yang kekal. Berbagai macam makhluk
diciptakan Tuhan di masa lampau. Mereka ada di dalam alam roh, namun tingkatan masing-masing berbeda-beda. Mereka diciptakan untuk maksud-maksud surgawi, diperhalus sehingga mereka boleh mendekat kepada Sang Pencipta. Tempat Allah berdiam diliputi terang, dan mereka tidak dapat menembusnya. Makhluk-makhluk ciptaan itu tidak mampu mendekat kepada Allah jika Allah tidak memberikan terangnya itu terlebih dahulu. Namun jika padam, mereka kembali tidak dapat mendekat kepada Allah. Untuk itulah surga membutuhkan perantara. Manusia diciptakan untuk menjadi pembawa terang itu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, terang itu sudah padam. Manusia tinggal di dalam kegelapan dan tidak dapat melihat jalan mereka sendiri. Sehingga Bapa harus mengirimkan anak yang tunggal ke dunia. Membawa terang itu kembali kepada Tuhan. Dengan cara inilah Tuhan mengangkat tingkatan mereka untuk mendekat kepadanya dan menjadi sekutu surga. Terang kemuliaan Allah meliputi mereka semua. Terkadang memang prosesnya dapat berlangsung lama. Bagi mereka yang menolak Roh Kudus, menolak untuk diproses, menolak untuk dibersihkan, tetapi menjadi sangat cepat bagi mereka yang rela diproses. Yohanes 8 ayat 12 menuliskan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan inginkan kita bercahaya di depan semua makhluk, di depan orang. Baik itu orang baik maupun itu orang jahat, baik itu orang yang menyenangkan maupun orang yang tidak menyenangkan. Tuhan mau kita terus-menerus melepaskan pengampunan. Bangsa Yahudi mengenal pengampunan dengan angka 7. Untuk itulah Petrus berkata kepada Yesus, Guru, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali? Sebab 7 adalah angka pengampunan. Tapi Tuhan berkata, 70 kali 7 kali.
Sudahkah kita mengampuni orang-orang yang melukai kita pada pagi hari ini? Saya beri waktu sesaat Bapak Ibu untuk merenungkan nama-nama yang keluar, nama-nama yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu, nama-nama yang bersalah, orang-orang yang mengecewakan. Sebutkan semua nama mereka satu persatu, entah itu suami atau istri, anak atau orang tua, tetangga, kerabat, saudara, sepupu, kakak, adik, siapapun. Sebutkan nama mereka satu persatu, nama yang Tuhan taruh, yang Tuhan ingatkan. Ampuni mereka. Mungkin termasuk pemimpin-pemimpinmu, leader-leadermu, para pengajar, teman pelayanan, pendetamu, siapapun orangnya. Lepaskan pengampunan dan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kolose 2 ayat 20 menuliskan, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa, oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita mengalahkan dunia bukan dengan cara menjauhi hal-hal duniawi, tapi Tuhan mau kita menjadi berbeda dengan dunia, yakni memiliki kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia. Yohanes 1 menuliskan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak mampu menguasainya. Jika terang itu ada di dalam hidupmu, maka kegelapan tidak dapat menguasai hatimu, tidak dapat menguasaimu. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Katakan, Tuhan, aku mengampuni mereka yang begitu menyakitkan, mengecewakan, menyalahartikan. Aku mengampuni mereka ya Tuhan, dan melepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kembali pada pagi hari ini, kita akan dilayani oleh Ibu Nurhaida. Silakan Ibu Nurhaida. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus di segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu.
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memkotai engkau dengan kasih dan rahmat. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memanggil dan memilih kami menjadi penyembah-Mu, menjadi pemuji-Mu. Engkau Raja di atas segala raja. Kami bersyukur pagi hari ini. Engkau masih berikan kesempatan buat kami datang bersujud di kaki-Mu. Hamba meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa buat nafas hidup yang Kau berikan. Ini kami Tuhan, pagi hari ini kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Engkau sumber kehidupan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Kami menarik Tuhan sorga di dalam batin roh kami, di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam rumah tangga kami. Damai sejahtera ada dalam setiap rumah kami masing-masing. Kau menjadi Raja dan Tuhan di dalam rumah kami, sehingga orang lain dapat melihat ada Yesus di dalam keluarga dan rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Engkau memanggil kami menjadi serupa dengan gambar-Mu. Dan firman-Mu katakan, jadi siapa yang di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama itu sudah tidak ada lagi. Baharui hati dan perasaan kami dengan Engkau, pribadi-Mu Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kau rela mati, dikorbankan. Kau rela mati Tuhan. Bahkan darah-Mu untuk keselamatan kami. Kami menghargai Tuhan pengorbanan-Mu itu. Oh Tuhan, Kau mengangkat kami dari kegelapan ke dalam terang-Mu yang ajaib. Dan Kau pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa, menjadi pemberita kebenaran. Bapa di surga, itu begitu baik. Sejauh timur dari barat, Kau membuang segala pelanggaran kami. Segala dosa-dosa kami Kau tidak pernah memperhitungkan. Ajari kami seperti Engkau. Ajari kami. Kau tetap mengampuni kami. Kau mengatakan kami harus mengampuni sama kami 7 kali, 70 kali Tuhan, yang berarti kami datang kepadamu memohon maaf, mohon ampun. Engkau pun mengampuni kami. Setiap hari Tuhan kami datang meminta ampun. Engkau mengampuni kami. Dan ajari kami seperti Engkau. Jika orang salah kepada kami, Engkau mengampuninya. Terjadilah firman itu di dalam pribadi kami. Kami harus mengampuni seperti Engkau 70 kali 7. Karena tidak ada batasnya Tuhan. Engkau mengampuni dan memaafkan kami. Kami harus demikian. Engkau adalah teladan bagi kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Pegang tangan kami gak mampu berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami gak mau Tuhan berjalan tanpa Engkau. Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah kehidupan kami. Hati yang hadir pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan untuk kami tetap setia kepada-Mu.
Firman-Mu adalah kehidupan. Firman itu adalah Engkau sendiri, dan Engkau adalah firman. Terima kasih Bapa. Jalanlah terus bersama dengan kami. Mari Yesus, mari Roh Kudus, sama-sama berkati hari ini. Kita bersama-sama berdoa hari ini. Alihkan mata kami dari perkara-perkara yang semu. Arahkan terus mata kami hanya kepadamu. Kami tahu Tuhan, hidup kami hanya sementara. Rumah yang Kau siapkan, tangan-Mu sendiri Engkau siapkan buat kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Amin. Kasih Bapa di sorga, tolong kami Tuhan, jadikan kami Tuhan pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus. Bila nama-Mu Tuhan dan selama-lamanya. Tuhan, terima kasih Kau mendengar dan Kau paling tahu di dalam dasar hati kami yang terdalam. Kami percaya kalau kami mengagungkan Engkau, memuji Engkau, segala yang kami perlukan Engkau sudah siapkan, dan kami ambil di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Kristus memerintah pikiran, hati, perasaan kami pada hari ini. Terpujilah Engkau. Saya berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur oleh perbuatan-Mu besar dan ajaib. Engkau membawa kami dan Engkau melepaskan kami dari ikatan si jahat. Engkau yang memberikan kepada kami terang-Mu yang ajaib. Pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak menerima terang pada pagi hari ini. Terang itu terus memenuhi Bapak Ibu. Terang itu terus memenuhi kita, memenuhi hati kita. Damai itu mengalir pada pagi hari ini. Terus mengalir, terus mengalir. Seperti aliran-aliran sungai yang tidak pernah terhenti. Terus mengalir. Damai itu mengalir. Ya, terus mengalir, terus mengalir. Damai itu memenuhi. Damai itu memenuhi. Seperti embun yang jatuh pada pagi hari dan menyentuh pada ujung bunga, pada ujung kelopak bunga. Embun itu membasahi, embun itu memahkotai. Terima kasih Tuhan. Bila hikmat-Mu kami tangkap pada pagi hari ini. Bila damai-Mu Tuhan menguasai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menerima terang Yesus, menerima terang Kristus, maka posisi Bapak Ibu adalah ancaman. Ancaman bagi sistem si jahat. Keberadaan kita menjadi ancaman bagi mereka. Tidak heran apabila mereka memerangi kita. Segala tipu daya iblis diberikan yang kepada anak-anak Allah. Segala jerat, bahkan hal-hal yang berbau rohani sekalipun, dibuatnya kita lelah. Dan menjadi orang yang lebih rohani daripada saudara-saudaranya. Orang yang berhak menghakimi saudara-saudaranya. Waspadalah terhadap rupa-rupa angin pengajaran palsu manusia. Lukas 21 ayat 34 menuliskan, jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu
beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di depan Anak Manusia. Ingatlah istri Lot. Ia berusaha memelihara nyawanya, tapi ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang mau kehilangan nyawanya karena Kristus, ia akan menyelamatkannya. Serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan. Untuk menjadi kepentingan Dia. Namun juga harus ada kerelaan. Untuk berpisah dengan manusia lama kita. Karena jika kita hidup, marilah kita hidup demi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Biar hati kita tetap menyembah Tuhan. Sekalipun dunia tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan, tetaplah berpegang pada salib Tuhan. Tetaplah berjuang. Tetaplah memandang salib itu. Tetaplah memandang wajah Tuhan. Sebab iblis tidak dapat menipu kita jika kita tinggal di dalam Tuhan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang memfitnah kamu. Mari Bapak Ibu, kita akhiri sesi pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Terangnya mengurapi kita semua, membawa kita kepada jalannya, dan menuntun langkah kita dalam kehendak dan rencananya. Dikuatkannya langkah kita sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.